سبيل الدموع سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wila. Bapak Ibu sedang jamaah salat Asyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan keimanan dan kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat fardu asar secara berjamaah. Kemudian kita bersalawat dan salam buat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedang jamaah asar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Hadis ini banyak yang memiliki senada dengan beberapa hadis yang lain. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mengganti baginya sesuatu yang lebih baik baginya dari sesuatu yang ditinggalkannya itu. Saya memilihkan tema ini sebagai sebuah bahan campaign bagi kita semua karena saya berada di lingkungan para praktisi perbankan syariah. Saya tergabung dalam sebuah komunitas namanya Komunitas Masyarakat Pencinta Bank Syariah yang berpusat di Jakarta, di mana komunitas ini lebih banyak mengedukasi masyarakat untuk bagaimana menggunakan bank syariah ini. Fenomena yang seringkali terjadi ada di media sosial. Ini kisah nyata, dulu saya cerita. Banyak orang-orang bercerita ketika ada lembaga anti riba itu mempublish tentang bagaimana harus hijrah ke sesuatu yang tidak lagi bersifat ribawi. Lalu kemudian banyak ternyata netizen di bawah menginginkan, kami pengen untuk berhijrah ke sesuatu yang lebih bersifat syariah. Dengan alasan ya memang keberkahan itu terletaknya di sana. Lalu mereka menyampaikan unek-unek dalam hati, tapi kami realistis juga, katanya. Masih sulit kita untuk berbicara sesuatu kita lepaskan. Namun permasalahan yang dihadapinya adalah kenapa ketika dikomparasikan antara dua akad tadi itu, kenapa terlalu besar banget tuh, gitu ya, marginnya dan segala macam. Lalu dianalogikan oleh kawan tersebut, ini ada daging kambing harga 100.000, ini ada daging babi harga 10.000. Anda pilih yang mana? Nah, itu kalau seandainya kita berbicara seperti itu dipotong tebu, tang gitu ya. Akhirnya orang sudah, kalau begitu jawabannya, kami bagaimana ceritanya kami mau bisa mengangsur sedangkan kami kredit saja disebabkan karena faktor kami nggak sanggup untuk membeli cash. Tapi kenapa dijadikan ini? Wah, ini kawan kenceng banget tuh. Maka pada saat itu kita masuk, kita sampaikan. Mungkin edukasinya tidak pada penganalogian. Bahasa ini babi, kambing, daging kambing, ini daging babi, dan segala macam. Sehingga yang terjadi adalah orang menjadi antipati dia terhadap sesuatu yang bersifat. Karena bagaimanapun juga manusia, dia masih tetap berpikir secara logis. Dia masih tetap berpikir rasional.
Jika seandainya saya harus mengangsur 750.000 sebulan, sedangkan di tempat lain 500.000 per bulan, ya masih logis itu. Setan di situ masuk. Meskipun kita mengedukasi nih, dari komunitas ini mengedukasi bahwasanya kita sampaikan bahwa ada satu hadis, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti baginya sesuatu yang lebih baik daripada itu. Nah, ini sulit, dalilnya begitu. Ketika dipahami dalil ini, itu berbicaranya pada level bukan rasional, bukan pada taraf logika, tapi hadis ini masuk dan dipahami dari sisi kalbu atau dari sisi keimanan. Di mana sisi keimanan itu harus terlebih dahulu melewati yang disebut dengan logikanya itu. Maka PR kita sebetulnya banyak, Pak. Sangat banyak sekali. Maka oleh karena itu harus ada sinergisitas di mana kita, mungkin kita yang berada di luar gitu, untuk memberikan keteguhan kepada seseorang untuk meninggalkan sesuatu dan Allah akan ganti yang lain. Nah, namun yang menjadi problemnya adalah di tengah-tengah masyarakat, jangankan masyarakat Pak, kita aja lah ya. Jangan kita tembakkan ke orang, kita saja lah. Kita sudah meninggalkan ini sesuatu yang haram. Kita sudah meninggalkan sesuatu yang bersifat ribawi. Kita sudah meninggalkan sesuatu yang bersifat syubhat. Namun pertanyaannya adalah, katanya, kata Ustadz yang ngaji pada tanggal 29 itu di masjid, masjid apa ini? Ibrahim ini, Baitur Rahim ini, katanya Allah ganti. Saya udah meninggalkan bank konvensional sudah setahun, masih juga belum dapat pekerjaan. Saya ngeplay di bank syariah juga nggak diterima-terima, nggak dipanggil-panggil. Saya coba cari pekerjaan lain juga belum dapat-dapat. Akhirnya saya banting setir, saya jualan di depan bank syariah. Ini godaan besar. Dan yang menjadi pertanyaan dan PR kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun kita sendiri tentang badalakallahu khairan minhu itu, Allah ganti dengan sesuatu yang baik, bukan apple to apple. Kita itu kan pengennya ada lagi nih Pak, saya ganti ya, oke. Tapi kan kita pengennya apple to apple. Kalau kita tinggalkan pekerjaan yang bersifat ribawi, kita pengennya manusiawinya kita ya. Kita pengennya itu dapetin yang pekerjaan yang sama gitu. Wah, itu repot itu, Pak. Ya kan? Lalu kemudian kalau seandainya nggak apple to apple, nggak barang yang sama, maka yang akan terjadi adalah kita kekecewaan luar biasa. Nah, maka oleh karena itu syarah daripada hadis ini menjelaskan bahwa Allah mengganti sesuatu yang lebih baik itu tidak apple to apple saja. Jika seandainya Allah ganti apple to apple, maka itu namanya taufik. Taufik itu apa, Pak? Ada yang namanya taufik, Pak, di sini, Pak? Nah, enggak ada ya. Nah, kalau ada yang namanya taufik, taufik itu adalah kesesuaian antara keinginan kita dengan takdir Allah. Kita pengen, kita keluar tuh dari bank konvensional atau dari sesuatu yang bersifat ribawi. Lalu kemudian dapat kita sesuatu yang kita ingin, yang sudah syariah, ya udah tuh. Itu namanya taufik. Tapi sangat jarang sekali. Kalaupun seandainya ada, mungkin 1:10 atau banding 100. Wallahu a'lam bishawab. Itu udah karunia luar biasa. Nah, ketika kita masuk dari yang 101 orang, ya, dari 100 ada 1 orang ini. Kalau kita seandainya dari yang kedua sampai ke 99 atau ke 100, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Allah terkadang mengganti sesuatu itu dengan cara mengakhirkannya. Tidak hari ini memang. Bapak, kita keluar hari ini, besok langsung. Enggak. Bisa jadi hari ini, kalau enggak hari ini apa Pak? Minggu depan. Kalau enggak minggu depan, bulan depan. Kalau enggak bulan depan, tahun depan. Kalau enggak tahun depan,
entah kapan-kapan. Kan lagunya begitu ya. Ini mohon izin satu ya Pak. Kita seringkali termotivasi oleh lagu Pak. Sesuatu yang viral itu kita termotivasi. Padahal motivasi dari yang paling besar dan paling berdampak itu syarah daripada hadis ini. Apa tuh syarah hadis? Kalau ndak hari ini diganti oleh Allah, Allah tunda. Allah tunda. Nah ini kan kalau nggak salah kita pernah bahas juga tentang bagaimana cara bekerja ketika itu. Kita bahas tentang bagaimana rezeki dengan konsep zam-zam. Nah, Bapak silakan putar lagi channel BRKS mengaji. Karena saya lihat viewernya lemah, Pak. Karena karyawan BRKS juga nggak nonton itu. Apa ini diwajibkan loh, Pak? Sapor, Pak. Ya kan, sapor. Karena kajiannya menurut saya bagus. Itu kan pernah kita bahas tuh pada saat Idul Adha. Saya bahas bagaimana konsep rezeki menurut zam-zam itu. Nah, lalu kemudian kalau enggak diundur, enggak juga gitu ya. Enggak hari ini, ditunggu ke depan enggak ada, bulan depan enggak ada, tahun depan juga enggak ada. Sudah 5 tahun juga enggak ada. Maka muncul konsep yang ketiga dijelaskan oleh ulama. Allah mengganti sesuatu dengan bentuk yang lain. Bagaimana bentuk yang lainnya? Bisa jadi selama ini tulang punggung keluarganya itu memang kita, dari penghasilan kita. Tapi ternyata Allah ganti itu karena kita sudah berani meninggalkan itu, sesuatu yang tidak Allah ridai. Lalu kemudian ternyata ada aja dari orang tua kita, dari istri kita, dari anak kita, dan dari macam-macam. Allah ganti dari bentuk yang lain. Nah, sebagai salah satu contoh, manusia itu, berarti termasuk saya ya Pak ya, termasuk kita semua, memandang bahwasanya konsep rezeki itu cuma satu doang, duit. Nah, ini kisah nyata nih Pak. Saya ketika kuliah dulu, semester berapa saya lupa. Lalu kemudian korek-korek kuping gitu ya. Biasalah ya, saya kuping habis mandi korek-korek. Ternyata korek kuping itu namanya katembar, mungkin beli katembar yang murahan kali waktu itu ya. Karena nggak punya duit beli yang mahal gitu. Yang tinggallah itu di dalam, saya congkel, tambah dicongkel, tambah ke dalam. Karena nggak tahu di mana posisi, saya panggil teman, sini bantuin dong. Dicongkelin oleh teman, semakin dia congkel, semakin masuk ke dalam. Ini nggak bisa lagi Kak, nggak bisa lagi. Terus gimana? Klinik. Aduh parah ini, karena dia bukan barang yang bisa hancur sendiri kan, kapas itu. Akhirnya datang ke klinik. Wah, yang namanya klinik pasti rame Pak. Rame nunggu, antri setengah jam. Masya Allah. Pas giliran kita, ya dokter langsung nanya, apa keluhannya? Ini Bu dokter sederhana aja, nyangkut di dalam apa? Ketempat kan? Iya, karena kasusnya ternyata banyak. Kasih dokter itu sederhana aja, ambil pinset selesai. Gak sampai 1 menit. Oke Pak dokter, makasih ya. Apakah kita bisa langsung pulang Pak? Bisa langsung pulang Pak? Enggak. Apa? Prosedurnya sama dengan orang yang sakit asam lambung. Prosedur selanjutnya, kemanakah kita? Ke kasir. Di kasir itu, apakah kita langsung bayar? Enggak, ngantri lagi Pak. Ngantri lagi, udah mungkin 2 jam ada di klinik itu. Pasti ngantri, berapa kenapa? 350.000. Kikil. Mau protes, malu. Enggak protes, kita bilang, masa sih ngambil itu doang 350.000? Sebetulnya saya juga bisa, dalam hati gitu. Kalau lu bisa, kenapa gak dari tadi kan gitu? Saya tadi datang. Ya udah coba sendiri. Akhirnya kan mau gak mau bayar. Berapa duit habis Pak? 350.000. Maka pada saat itu, sejak saat itu saya sudah mulai berpikir. Apa itu? Nikmat yang saya terima hari ini jika tidak dalam berbentuk uang bagi saya, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sederhana aja ilmu saya ini. Apa itu? Nggak nyangkut aja ke tempat dalam tinggal saya, berarti saya sudah dapat 350 hari ini. Ya kan? Ternyata Allah sesederhana itu memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya konsep nikmat itu sederhana, tapi kita aja ngejelimetin. Apa buktinya kita ngejelimetin? Kita ngejelimetin itu maksudnya adalah ya kita memasang ekspektasi besar tentang sebuah konsep rezeki.
Maka ketika kita pasang sebuah ekspektasi besar tentang konsep rezeki, maka yang akan terjadi adalah keluhan, keluhan, dan keluhan lagi. Jika seandainya keluhan itu semakin membuat kita bersujud sama Allah, ya Allah, udah 1 tahun ya Allah juga belum dapat kerjaan ya Allah. Tapi begini ya Allah, itu masih syukur, Pak. Yang lebih luar biasanya adalah setan yang datang setiap malam sebelum kita tidur lewat obrolan. Bang, gimana bang? Tunggakan anak sekolah sudah 3 bulan bang. Di WhatsApp mulu nih semua sekolahnya. Dapur udah nggak ngebul lagi, udah 3 hari nih bang. Besok mertua mau datang bang. Hai, katanya abang, kata Ustadz abang yang ngaji itu katanya Allah ganti. Ini udah berapa lama bang? Itu udah mulai itu. Maka sebetulnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami tentang sebuah hadis itu harus secara komprehensif sehingga kita bisa memahami bahwa oh ternyata maksud Allah itu begini. Ketika kita menjelaskan satu hadis, oh konsepnya begini. Sebagai salah satu contoh. Dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu, saya lagi cari apa nih? Jam. Saya takut kebablasan. 16, 11. Dalam bahasa Arab itu ada namanya uslub syarat. Uslub syarat itu adalah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jika maka. Nah, mungkin saran saya mungkin taruh di situ jam 1. Takut kebablasan nanti Ustaz ya. Jika maka. Apa itu jika maka? Itu namanya uslub syarat. Ada 3 rukunnya. Rukun pertama namanya adalah adat syarat, kata pensyaratan. Yang kedua namanya jumlah syarat, kalimat yang menjadi syarat. Yang ketiga jawab syarat, akibat dari ini. Jadi sebab akibat, ada katanya. Nah, contoh sederhananya adalah ayat yang selalu kita hafal dan kita terus meyakini akan ini. Apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, kita bedah ini. Man ini adat syarat. Adat syarat ini adalah kata yang melokalisir sesuatu kalimat. Berarti ketika Allah menggunakan kata man, siapa saja, berarti itu tanpa terkecuali, Pak. Yattaqillaha, nah ini syaratnya yang harus dipenuhi. Jadi kalau pengen dapetin ini, maka lakukanlah ini. Oleh siapa? Oleh ini, gitu ya. Man, bagi siapa saja. Apa yang menjadi syaratnya? Mencoba bertakwa kepada Allah. Allah kasih ini. Yaj'al lahu makhraja. Nah, kita coba bedah. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita terjemah, siapa yang bertakwa kepada Allah? Bahasa kita bertakwa. Bertakwa itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Contoh, zalikal kitabul la raiba fihi hudal, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bertakwa lagi. Tapi takwa dalam surat Al-Baqarah itu dalam bentuk kata benda. Tapi kalau wa may yattaqillaha itu dalam bentuk kata kerja. Coba kita lihat ya. Kita bedah satu-satu pelan-pelan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bertakwa, bahasanya bertakwa. Dalam ayat tadi, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa? Apakah kita bisa mengetahui ketika kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia? Ini barangnya barang jadi dalam bentuk kata benda, ini dalam bentuk kata kerja, tidak sama. Lalu apa konsekuensi hukumnya, konsekuensi pemahamannya antara ini kata benda dengan kata kerja? Kalau seandainya dia kata kerja, logika sederhananya adalah, penerjemahan sederhananya adalah, siapa di antara kalian yang wahai manusia mencoba untuk bertakwa, hari ini dia coba dan dia sedang berupaya untuk bertakwa. Itulah penerjemahan sederhananya tentang
kata yattaqi. Maka pada saat itu yaj'al lahu makhraja. Allah kasih dia jalan keluar dari setiap permasalahannya. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama adalah yaj'al lahu makhraja. Dalam bahasa Arab ada namanya kata itu pakai alif lam, ada yang nggak pakai alif lam. Contoh, air bahasa Arabnya ma'un. Kalau ditambahkan dengan alif lam, al-ma'u. Ma'un dengan al-ma'u, ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, sami mawon, sama saja. Tapi kalau seandainya diterjemahkan dalam bahasa Arab, ma'un, airnya entah air yang mana, terserah. Tapi kalau dijelaskan al-ma'u, airnya jelas. Nah, sekarang kita bedah dari ayat ini. Yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan bagi dia makhraja, jalan keluar. Nah, sekarang kita bedah. Apakah kata makhraja, jalan keluar ini, dia pakai alif lam atau enggak? Ya. Berarti bentuknya apa? Enggak, bukan berarti dari masalah yang kita hadapi ini problem solving solvingnya itu di situ, enggak mesti. Bisa jadi dalam bentuk yang lain. Tapi yang namanya manusiawi, kita menginginkan apa yang menjadi permasalahan, solusinya gitu. Contoh sederhananya adalah saya kayak saya sekarang, Pak. Saya lagi membangun pesantren. Saya ajukan ke berbagai macam bank. Belum layak saya, Pak. Ada aja masalahnya. Ada aja masalahnya. Ini Ustadz nggak layak nih. Ini nggak layak. Ini curhatan nih, ya kan? Bahkan sampai saya temuin orang Jakarta. Pas 2 minggu yang lalu, saya temuin orang Jakarta. Kepala cabang Jakartanya itu nelpon, ketemu langsung, dan langsung orang kepala cabang bukan baru ngubungi saya dan segala macam. Kesimpulan juga sama, nggak layak. Berarti kesimpulannya, ya Allah, kalau begitu saya bangun pesantren nggak mungkin dari dana bank ini, ya Allah, karena nggak akan layak lagi. Jika satu pemikiran itu saja yang dalam pikiran saya bahwasanya harus dana fresh money yang untuk membangun sekolah saya, maka saya akan frustasi loh. Tapi ketika saya coba baca syarah hadis ini, saya baca tafsiran ayat makhraja ini, hayani Allah bilang di sini makhraja itu namanya nakirah, yang tidak jelas, tidak spesifik barang. Apa yang Allah jadikan? Saya diajarkan oleh seorang teman. Beliau importir terbesar kurma di Indonesia. Saya bilang, Pak Yanzar, gimana caranya saya bisa bangun sekolah, tapi saya nggak layak bank menurut orang bank, karena saya nggak punya jaminan. Sederhana. Apa itu? Saya kenalkan sama orang kayak gini, lalu kemudian seperti ini. Lalu kemudian Ustaz bisa menjadi reseller kita dengan konsekuensi, dengan cara seperti ini. Ustaz, kita kasih best price. Karena Ustaz perwakilan dari importir langsung untuk kurma. Dengan margin sekian. Saya bisa mengimpor dalam lebih dari 1.000 ton per tahun. Itu satu orang. Malam besoknya saya jalan lagi ke salah satu teman saya yang punya pesantren di situ. Dia bilang, teman saya dapatin bantuan pembangunan pesantren dari Saudi Arabia. Jumlahnya puluhan miliar, Pak. Saya tanya gimana dia? Ustaz, gimana, karena dia adik kelas saya. Ada, saya bilang, gimana caranya dapatin bantuan dari luar negeri? Saya juga nggak tahu, Pak. Proposal kali, saya nggak pernah nawarin proposal ke Saudi, kan. Terus gimana ceritanya ente bisa dapat? Wallahu a'lam bishawab. Saya di waktu di Mesir, saya doa situ, ya Allah kasih saya mudah rezeki. Tiba-tiba ada aja orang datang. Terus ada caranya, ada cara Kak. Gimana caranya? Saya ada jalan wakaf Quran. Saya mewakafkan Al-Quran lewat yayasan saya, mewakafkan sudah lebih dari 10 kontainer mushaf Al-Quran. Quran mushaf Madinah. Sekarang akan masuk lagi 8 kontainer, 40 feet. Jadi satu kontainer 40 feet itu lebih kurang 50.000 mushaf Al-Quran. Gini aja.
bikin aja program ini wakaf Quran, lalu kemudian seluruh orang bersedekah. Coba kakak kalikan. Kemudian saya bertemu lagi dengan seseorang yang wallahu alam saya tidak tahu itu siapa dan bagaimananya. Lalu kemudian dia datang menemui saya dan segala macamnya. Dia sampaikan maksudnya, dia bangun pesantren bukan dari dana bank, bukan dari investor Timur Tengah dan segala macamnya. Bagaimana caranya? Ternyata ada caranya. Dia berjualan bukunya, dia nulis buku, lalu kemudian bukunya itu dia jual, dia bikin pelatihan. Ternyata setelah dikali-kalikan sekian. Saya baru pulang tadi malam dari Jakarta. Lalu pada saat itu saya mulai berpikir, ternyata Allah sedang mengajari saya tentang bagaimana caranya. Ternyata kita tidak mentok di satu bidang. Tidak mentok satu jalan keluar yang menurut pikiran kita. Ternyata Allah mudahkan semuanya. Apa syaratnya? Maka guru saya bilang, kamu penuhi saja syaratnya ini, maka ini akan ngalir dengan sendiri. Kamu penuhi saja yang satu ini akan dimudahkan. Nah, inilah yang disebut dalam kaidah bahasa uslub syarat jika maka. Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan bagi kita selama ini adalah kita cuma melihat ininya doang, Pak. Tapi kita tidak pernah melihat yang disebut dengan syaratnya pernah kita penuhi. Jika seandainya syaratnya itu kita penuhi, ini akan terbuka seterbuka-terbuka. Maka oleh karena itu, di dalam memahami Al-Quran dan hadis, betul-betullah untuk memahami secara dalam. Kan sekarang orang punya jargon back to Quran sunnah gitu ya. Tapi menjadi permasalahan terbesar, Quran yang seperti apa? Apakah kemana-mana kita gotong Quran? Tidak dong. Apakah kita ngajinya Quran? Bukan begitu. Tapi dalam perspektif saya, pemahaman saya, back to Quran sunnah, pahami Al-Quran itu secara baik dan benar sesuai dengan kaedahnya. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, izin saya Pak. Apa mukjizat Nabi Musa terbesar Pak? Coba. Lautan yang dibelah pakai tongkat. Jadi ketika bapak ke Mesir nanti itu, bapak kelihatan, oh Masya Allah luar biasa. Sekarang takjubnya kita luar biasa. Apa mukjizat terbesar Nabi Nuh? Bikin kapal di tahun, tapi nggak ada anak yang seperti itunya ya. Lalu kemudian apa mukjizat Nabi Muhammad paling besar? Al-Quran. Quran itu yang mana, Pak? Tutup, besar. Ini kalau seandainya satu melihatnya, kita nggak melihat langsung kapal Nabi Nuh tertelungkup itu, melihat di ini aja entah iya entah tidak itu, Masya Allah luar biasa Nabi Nuh, luar biasa ini mukjizat. Takjub kita luar biasa. Cuma lihat fotonya doang. Ini Quran, Mbak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quran. Tak ada di antara kita yang takjub dengan itu. Termasuk saya kan? Siapa saja tidak takjub itu. Itu lihat musafir. Bahkan ada yang musafir secara dan segala macam juga kita nggak takjub. Apa sebab? Satu itu mushaf. Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa kita nggak boleh takjub di sini? Karena kita nggak ngerti. Siapa orang yang betul-betul memahami bahwasanya mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Quran yang paling besar? Siapa Pak orangnya? Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu dia masuk Islam berdasarkan disebabkan karena dia mendengarkan adiknya membaca Al-Quran. Saudara apa? Toha. Luluh lantak hati. Kalau kita toha itu kita nyanyikan, kita lakukan, kita bacakan. Tapi luluh lantaknya yang apa? Ya, ada satu. Apa sebab? Karena kita nggak ngerti. Nah maka sebetulnya ketika kita back to Quran dan Sunnah itu, baca, pahami sesuai dengan kaidah bahasa. Sederhana saja yang saya ingin sampaikan tadi. Ya ja'allahu makhraja, jalan keluar. Apakah jalan keluar pakai alif lam atau tidak? Tidak. Apa konsekuensi pakai alif lam atau tidak? Kalau dia menggunakan alif lam, maknanya adalah khusus, spesifik, jelas. Satu. Tapi kalau seandainya dia tidak menggunakan alif, banyak Pak.
Apa contohnya seperti tadi? Nggak nyangkut aja itu udah selesai. Nggak sakit aja anak selesai. Makanya dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis dinyatakan, jika engkau menemukan dirimu pada pagi hari itu sehat, anak istrimu, keluargamu sehat walafiat, apa yang akan engkau makan pada saat itu sehat walafiat, sehat walafiat yang makan. Itu mah kambing itu mah sehat walafiat. Yang akan engkau makan pada hari itu tersedia, maka itu dunia sudah berada di genggaman. Buktinya Pak, sederhana aja. Dan masyarakat sekitarmu itu aman. Sederhana Pak. Sederhana kan banget dunia itu. Kenapa? Kalau satu aja yang sakit, ada kacau dunia persilatan tuh. Agenda yang sudah tersusun rapi, ada enggak ini? Saya sebetulnya dalam schedule-nya baru pulangnya hari Minggu besok. Nah, minggu pertama karena udah 3 minggu. Minggu pertama anak pertama terakhir saya sakit, tapi masih bisa maknya bujukkan pergi jalan, pergi jajan, sehat langsung. Terus kemudian anak ketiga saya sakit Pak. Minggu keduanya. Kemudian masih bujuknya sama adiknya, bujuk sama umi, bisa jalan kemana-mana. Nah, yang menjadi masalahnya nih Pak, pembujuknya ini yang sakit Pak. Kalau pembujuknya yang sakit, siapa yang bujuk Pak? Gak ada. Akhirnya apa terjadi? Kamis, Jumat, Sabtu, cancel semua kegiatan. Cancel semua kegiatan. Dia pulang. Artinya apa? Sehat saja kita, sehat anak istri. Schedule kita bisa jalan Pak. Itu yang disebut dari Nabi. Ini dunia itu sudah berada di genggaman. Tapi yang menjadi masalah terbesar bagi kita apa Pak? Pikiran kita tentang rezeki itu adalah cuma satu aja. Ya dana, ya dana, dana. Nah, gitu kan. Maka oleh itu, melalui kajian singkat sore hari ini, mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Saya menyampaikan mudah-mudahan saya bisa mengamalkan dan bagi kita semua bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Allah ganti sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah dengan sesuatu yang jauh lebih besar insya Allah. Semoga Allah ijabah doa kita. Allah berikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna muqimat rabbi ja'alna muqimas salati min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wila. Allahumma yassir kulla umurina wa yassir umura man yusa'iduna ya rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.